Honda adalah salah satu produsen Jepang yang sangat disukai oleh masyarakat Indonesia. Apalagi kalau di motor. Motor Honda favorit banget. Dan Honda Motor selalu bisa menguasai pasar di Indonesia selama bertahun-tahun. Namun bagaimana dengan Honda Mobil? Honda Mobil sebenarnya sama juga seperti Honda Motor, yang mana produknya cukup digemari oleh masyarakat Indonesia. Walaupun memang market share Honda Mobil tidak bisa dikatakan mendominasi, tapi masih bisa dibilang marketnya cukup besar. Karena mau bagaimanapun, Honda Mobil bisa memberikan produk yang cukup menarik. Honda Brio, Honda Jazz, Honda CR-V, dan lainnya. Itu adalah mobil-mobil Honda yang cukup laku di Indonesia. Bukan cukup laku, tapi laku banget. Dengan produknya yang laku dan market share yang bisa dibilang cukup aman, tapi kenapa kita bisa melihat berita seperti ini? Ya, dealer Honda beberapa berhenti beroperasi. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi mengingat nama Honda sendiri udah besar banget di Indonesia. Bahkan bukan di Indonesia aja, tapi di dunia. Apakah Honda Mobil Indonesia ini akan bangkrut? Bentar, buat yang belum tahu, ATPM Honda Motor itu berbeda dengan Honda Mobil ya. Honda Motor di bawah AHM, sedangkan Honda Mobil di bawah Honda Prospect Motor. Walaupun berbeda, tapi kedua ATPM ini tetap di bawah Astra. Oke, lanjut. Kenapa Honda bisa sampai dalam kondisi ini? Pertama-tama kita harus lihat dulu performa Honda secara nasional. Menurut data Gaikindo, penjualan mobil Honda dari Januari sampai April 2024 turun drastis. Wall sales mereka cuma 32 ribuan unit. Ini cukup berbeda dari tahun sebelumnya yang bisa di atas 50 ribuan unit untuk periode yang sama. Dengan data yang ada, jika kita kalkulasikan, penurunan ini terjadi lebih dari 35%. Bukan wall salesnya aja yang turun, retail salesnya pun juga turun sebanyak 21%. Dengan adanya penurunan ini tentu aja akan berimbas ke dealer. Kita ambil contoh, kalau dealer biasanya bisa jual 100 unit per bulan, dalam kondisi seperti ini dealer berarti hanya bisa menjual sebanyak 50 unit atau kurang per bulannya. Dan kondisi tersebut tentu aja akan membuat dealer merugi. Kenapa bisa merugi? Ya tentu aja karena ada operasional, dan operasional dealer biasanya cukup mahal. Selain itu belum lagi beban bangunan, beban ini dan beban itu. Jika penjualan tidak pernah menyentuh target, tentu aja hal ini akan memberatkan dealer yang pada akhirnya memutuskan untuk menutup usaha tersebut. Tapi kenapa penjualan Honda bisa seret kayak gitu? Jawabannya ekonomi lesu. Ya, ekonomi Indonesia sedang lesu, bukan meroket. Diketahui sejauh ini ekonomi Indonesia emang lagi nggak terlalu bagus. Inflasi naik, bunga KPR dan leasing juga naik. Kalau udah bunga dan inflasi naik, tentu aja hal ini membuat orang berpikir berkali-kali lipat untuk mengkredit mobil. Tapi kenapa harus kredit kalau bisa cash? Tentu aja tidak semua orang bisa membeli mobil secara cash. Dan faktanya menurut Gaikindo, 70-80% konsumen membeli mobil secara kredit. Ya, 70% berarti udah mayoritas. Kalau konsumen kredit nggak mau kredit karena adanya inflasi dan bunganya yang naik, tentu aja produsen akan kehilangan konsumen potensialnya. Ditambah lagi harga mobil Honda saat ini kayak di luar jangkauan sebagian orang. Kita ambil contoh, Honda HR-V harganya dimulai dari 392 juta rupiah. Honda BR-V harganya mulai dari 292 juta rupiah. Honda WR-V atau WR-V mulai dari 280 juta rupiah. Honda CR-V mulai dari 750 juta rupiah. Bahkan Honda Brio yang notabene mobil murah harganya saat ini sudah menyentuh 170 jutaan untuk tipe terendahnya. Ingat ya, harga yang saya sebutkan semua tipe terendah, yang berarti kondisinya ya gitu, hampir seadanya. Kalau mau tipe tengah atau tipe tertinggi, perbedaan harganya bisa sampai 50 juta rupiah atau lebih. Dengan harga yang tinggi seperti ini dan kualitas yang didapatkan dari mobil Honda, bagus sih kualitasnya. Tapi ya standaran mobil Jepang aja kalau untuk mobil yang di bawah harga 400 jutaan. Dengan kondisi itu, konsumen akhirnya mikir berkali-kali lagi untuk membeli mobil Honda. Apalagi banyak isu mobil Honda yang CVT-nya rawan jebol, perawatan mahal, spare part mahal, dan lainnya. Ini tentu aja membuat banyak calon konsumen takut membeli Honda. Ya bayangin aja, siapa yang mau beli mobil dengan kondisi bunga tinggi dan ekonomi yang lesu dengan harga hampir 400 jutaan dan kondisi spare partnya mahal, perawatannya mahal, tapi mobilnya nggak awet. Apalagi kita ngomongin transmisi yang kalau rusak minimal 50 juta keluar. Jawabannya hanya pecinta merek aja yang mau membelinya. Ditambah kita harus mengakui juga, mobil Jepang saat ini juga udah terasa kurang hype, kurang modern, kurang terjangkau, dan lainnya. Kenapa bisa? Ya semua ini karena brand Cina. Ya,
dalam beberapa tahun terakhir, pasar otomotif Indonesia digempur oleh produsen Cina. Mungkin kita hafal semua nama produsen Jepang: Mitsubishi, Daihatsu, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mazda, Subaru, Isuzu. Kenapa bisa hafal? Ya karena produsen Jepang dari dulu ya itu-itu aja, nggak ada yang baru. Sedangkan produsen Cina, mungkin sebagian besar dari kita akan bingung melihat dan mendengar brand-brand dari Cina. Misalnya ada Wuling, BYD, Chery, Neta Great Wall Motor, dan ini terbagi lagi jadi Haval, Ora, belum lagi Denza, Baich, DFSK, Geely, dan lainnya. Saking banyaknya, ketika kita ke pameran mobil, kita sampai bingung, ini mobil apaan, merek apaan, logonya asing banget. Ya, produsen Cina saat ini jauh lebih banyak daripada produsen Jepang. Terlebih lagi, strategi marketing Cina benar-benar bisa menghancurkan produsen Jepang. Desain modern, high-tech, dan murah. Dengan kondisi ini, orang-orang mulai beralih ke mobil Cina. Tapi bukan mobil Cina aja yang menjadi masalah utama untuk produsen Jepang seperti Honda yang mengalami kesulitan ini. Karena faktanya, dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, pasar mobil bekas ternyata lebih ramai daripada pasar mobil baru. Kenapa bisa? Ya karena mobil bekas saat ini terasa lebih reliable dan masuk akal harganya. Ditambah lagi kalau mobil Jepang nih ya, mobil 10 tahun lalu dan mobil saat ini terasa hampir sama aja. Kita ambil contoh Honda Mobilio tahun 2014 dengan Honda Mobilio generasi terakhir di tahun 2024. Rasa berkendaranya hampir sama, interiornya hampir sama, kualitasnya hampir sama, desainnya hampir sama, khususnya di bagian belakang. Kekedapan suaranya hampir sama. Jadinya ya, buat apa kita membeli Honda Mobilio yang harga barunya 200 juta lebih, padahal kita bisa membeli mobil yang serupa tapi lebih tua aja dengan harga 100 juta lebih dikit. Dalam kondisi ekonomi yang seperti ini, terkadang mobil bekas lebih baik, iya kan? Kemudian kenapa Honda bisa menutup dealernya? Tentu aja karena after sales saat ini tidak terlalu dibutuhkan. Maksudnya gimana? Produsen Jepang adalah produsen yang paling mementingkan after sales, yang berarti jaringan dealer di mana-mana, spare part melimpah dan lainnya. Namun saat ini orang-orang sebenarnya nggak terlalu membutuhkan hal ini. Mungkin ketika mobil masih baru dan masa pakai masih kurang dari 3 tahun, kita biasanya masih terus ke dealer buat servis rutin, beli spare part dan lainnya. Namun setelah itu biasanya kebanyakan orang akan ke bengkel umum. Kemudian beli part juga kebanyakan yang aftermarket untuk yang bukan elektronik. Dan oli tentu aja beli yang aftermarket juga. Dengan adanya habit ini, dealer tentu aja kekurangan pendapatan dari penjualan spare part, servis dan lainnya. Jadinya ya udah penjualan mobil menurun, penjualan spare part juga turun, penjualan jasa servis juga menurun. Ini adalah combo yang sempurna untuk membuat bangkrut suatu usaha. Bahkan untuk menutupi kondisi ini, beberapa dealer melakukan sesuatu yang nggak mereka lakukan dahulu ketika masih berjaya. Kita ambil contoh dengan Toyota. Di kebanyakan dealer Toyota saat ini, mereka membuka jasa cat bodi mobil, mau per panel ataupun full body. Menariknya, mereka bukan hanya menerima mobil Toyota aja, tapi semua merek mobil apapun itu diterima. Ya, dealer Toyota mengerjakan mobil dari merek lain. Ini mungkin kondisi yang menyadarkan kita kalau kondisi dealer saat ini memang sedang tidak baik-baik aja. Pertanyaan utamanya, apakah Honda akan bangkrut? Kemungkinan besar jawabannya tentu aja tidak. Tapi Honda sedang dalam tahap konsolidasi, yang mana mereka sedang merampingkan jaringan dealer, mengurangi jumlah outlet yang tidak perform, dan fokus ke daerah-daerah dengan potensi tinggi. Jadi ini bukan tanda-tanda Honda akan bangkrut, tapi lebih ke efisiensi bisnis untuk saat ini. Lagian hampir mustahil juga Honda bangkrut, karena jika dilihat Honda hampir selalu masuk 3 besar produsen dengan penjualan mobil terbanyak secara nasional untuk saat ini. Tapi kita nggak tahu 5-10 tahun ke depan. Jika produsen Jepang terus tertinggal dalam hal harga, desain, fitur, dan teknologi dari produsen Cina, bukan suatu hal yang mustahil. Indonesia yang tadinya doyan JDM jadi doyan CDM, China Domestic Market. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.